Bagi anak perempuan, sosok ayah adalah pelindung terbaik untuknya. Bagi anak perempuan sebagai laki-laki pertama di hidupnya, ayah menjadi figur yang sangat melekat pada hidupnya. Hai, hello, hai bestie, welcome back to my channel. Tonton sampai habis ya, matur thank you. Pada tanggal 28 Agustus 1984, Elizabeth Fritz yang berusia 18 tahun hilang. Ibunya Rosemary buru-buru melapor polisi dan mengajukan laporan orang hilang. Dia sangat panik atas kehilangan sang putri. Selama berminggu-minggu, tidak ada kabar dari Elizabeth. Polisi yang mencoba melakukan pencarian pada akhirnya mengatakan kepada kedua orang tuanya untuk menganggap kemungkinan terburuk sudah terjadi, agar mereka tidak kaget di kemudian hari. Kemudian entah dari mana sepucuk surat datang dari Elizabeth. Dalam surat itu Elizabeth menyatakan bahwa dia sudah bosan dengan kehidupan keluarganya dan memutuskan untuk melarikan diri. Ayahnya Joseph mengaku dia tidak mengetahui Elizabeth pergi kemana. Namun dia sempat mendengar Elizabeth pernah menyebut tentang bergabung ke dalam sebuah sekte aliran tertentu. Polisi kemudian mempertimbangkan bahwa itulah yang terjadi. Sayangnya Joseph Fritz adalah seorang pembohong. Dia tahu kemana Elizabeth pergi karena dialah yang bertanggung jawab akan kehilangan Elizabeth. Elizabeth tidak dibunuh, dia dikurung oleh ayahnya sendiri di suatu tempat. Lebih tepatnya, Elizabeth berada sekitar 20 kaki di sebuah ruang bawah tanah tersembunyi, tepat di bawah rumah mereka sendiri. Pada tanggal 28 Agustus 1984, Joseph memanggil putrinya ke ruang bawah tanah rumah keluarga. Kala itu dia sedang memasang kembali pintu ke ruang bawah tanah yang baru direnovasi dan membutuhkan bantuan untuk membawanya. Saat Elizabeth menahan pintu, Joseph kemudian memasangnya pada tempatnya. Begitu engselnya terpasang, Joseph lalu mengayunkannya hingga terbuka, memaksa Elizabeth masuk ke dalam dan membuatnya pingsan dengan handuk yang dibasahi obat bius. Selama 24 tahun ke depan, bagian dalam ruang bawah tanah rahasia akan menjadi satu-satunya pemandangan yang akan dilihat Elizabeth Fritz. Ayahnya akan berbohong kepada ibunya dan polisi, memberi mereka cerita tentang bagaimana dia melarikan diri dan bergabung dengan sekte sesat. Hingga pada akhirnya penyelidikan polisi tentang keberadaannya akan menjadi dingin dan tak lama kemudian dunia akan melupakan kasus gadis Fritz yang hilang. Dalam upaya menyekap putrinya sendiri, Joseph akan pergi ke ruang bawah tanah setiap pagi pada jam 9 pagi. Sejauh yang istrinya tahu, dia menghabiskan waktu di ruang bawah tanah untuk bekerja merancang sebuah mesin yang akan dia jual, karena Joseph adalah perancang teknik. Kadang-kadang dia akan begadang sepanjang malam di basement untuk menyelesaikan proyeknya tersebut. Istrinya tidak akan khawatir jika dia ketahuan berada semalaman di basement, karena dia tahu suaminya itu adalah seorang pekerja keras dan sangat berdedikasi untuk karirnya. Sementara itu di mata Elizabeth Fritz, ayahnya adalah monster. Minimal dia akan mengunjungi di ruang bawah tanah 3 kali seminggu. Biasanya bahkan sampai setiap hari. Selama 2 tahun pertama dia meninggalkannya sendirian dan menahannya saja. Kemudian selepas itu dia mulai menyetubuhi. Itu adalah kegiatan yang sudah dilakukan semenjak Elizabeth berusia 11 tahun. Kini, karena Elizabeth sudah disembunyikan di ruang bawah tanah pribadinya, Joseph bisa melakukannya sesuka hati. Beberapa tahun dalam penahanannya, Elizabeth bahkan diketahui sempat hamil, meskipun dia keguguran 10 minggu dalam kehamilan. Namun 2 tahun kemudian dia hamil lagi, kali ini ia melahirkan. Pada bulan Agustus 1988, seorang bayi perempuan bernama Kirsten lahir. 2 tahun kemudian bayi lain lahir,
seorang anak laki-laki bernama Stefan. Baik Kirsten dan Stefan kemudian hidup di ruang bawah tanah bersama ibu mereka selama masa penahanannya. Mereka hidup hanya dari jatah makan dan air mingguan yang disediakan oleh Joseph. Elizabeth di sisi lain berusaha mengajar mereka dengan pendidikan dasar yang dia miliki dan memberi mereka kehidupan paling normal yang dia bisa berikan dalam keadaannya yang mengerikan. Selama 24 tahun berikutnya, Elizabeth akan melahirkan 5 anak lagi. 1 lagi diizinkan tinggal di ruang bawah tanah bersamanya. 1 meninggal tak lama setelah lahir dan 3 lainnya dibawa ke lantai atas untuk tinggal bersama Rosemary dan Joseph. Alasan anak-anak itu bisa tinggal di atas adalah karena Joseph memalsukan anak-anak itu sebagai yatim yang dititipkan di pintu depan mereka. Hal itu tentu saja dipercayai oleh Rosemary, istrinya. Bahkan keputusan Joseph untuk mengadopsi anak-anak itu pun malah dianggap Rosemary sebagai aksi baik hati dari suaminya. Sejauh yang diketahui istrinya, suaminya adalah sosok yang penyayang. 1 bayi bahkan sempat disertai surat yang datang dari Elizabeth. Surat itu mengatakan bahwa bayi itu adalah miliknya dan dia tidak mampu untuk merawatnya. Rosemary tidak punya alasan untuk menolak. Yang mengejutkan, dinas sosial tidak pernah mempertanyakan penampilan anak-anak dan membiarkan Fritz menjaga mereka sebagai anak mereka sendiri. Para tetangga bagaimanapun mendapat kesan bahwa Rosemary dan Joseph adalah kakek nenek bayi itu. Tidak diketahui berapa lama Joseph Fritz berniat menahan putrinya di ruang bawah tanahnya. Pasca 24 tahun berlalu, Elizabeth bahkan sudah menerima fakta bahwa dia mungkin akan menghabiskan sisa hidupnya di dalam ruang bawah tanah milik ayahnya. Namun pada tahun 2008 salah satu anak di ruang bawah tanah jatuh sakit. Elizabeth memohon kepada ayahnya untuk mengizinkan putrinya yang berusia 19 tahun Kirsten untuk mendapatkan perawatan medis. Kondisinya yang sangat buruk tidak memungkinkan untuk dirawat di tempat seperti ini. Dengan enggan Joseph setuju untuk membawanya ke rumah sakit. Dia mengeluarkan Kirsten dari ruang bawah tanah dan memanggil ambulans, mengklaim bahwa dia memiliki catatan dari ibu Kirsten yang menjelaskan kondisinya. Selama seminggu polisi menginterogasi Kirsten dan menanyakan segala macam informasi tentang keluarganya. Dia memberikan sebuah pernyataan yang aneh tentang dunia yang dia tinggali selama 19 tahun hidupnya. Bahkan saat ditanya tentang silsilah keluarga dan hubungannya dengan keluarga Fritz, pengakuannya malah menjadi semakin aneh. Pada akhirnya polisi menjadi curiga terhadap Joseph dan memutuskan untuk membuka kembali penyelidikan atas hilangnya Elizabeth Fritz. Mereka mulai membaca surat-surat yang dituliskan Elizabeth yang diklaim oleh Joseph sebagai bukti bahwa Elizabeth kini hidup di suatu tempat di luar sana. Polisi kemudian mulai melihat ketidaksinkronan terjadi dalam pengakuan Joseph dan surat-surat yang diklaim ditulis Elizabeth kepada orang tuanya itu. Entah apa yang dipikirkan Joseph. Mungkin karena dia mendapat tekanan dari polisi sehingga pada tanggal 26 April 2008 ia membebaskan Elizabeth dari ruang bawah tanah untuk pertama kalinya dalam 24 tahun. Elizabeth kemudian segera pergi ke rumah sakit untuk melihat putrinya di mana staf rumah sakit memberitahu polisi tentang kedatangannya yang mencurigakan. Malam itu dia ditahan untuk ditanyai tentang penyakit putrinya dan cerita ayahnya. Setelah membuat kesepakatan kepada polisi bahwa dia akan dilindungi dan tidak akan dibiarkan bertemu dengan ayahnya lagi, Elizabeth Fritz kemudian menceritakan kisah tentang penahanannya selama 24 tahun. Dia menjelaskan bahwa ayahnya menahannya di ruang bawah tanah dan dia melahirkan 7 anak. Dia menjelaskan bahwa Joseph adalah ayah dari ke-7 anak itu dan bahwa dia akan turun pada malam hari, membuatnya menonton film porno dan kemudian menyetubuhinya. Dia juga menjelaskan bahwa dia telah melecehkannya sejak dia berusia 11 tahun. Itu adalah pengakuan yang emosional, bahkan polisi yang mendengarnya pun tidak kuasa
membayangkan apa yang telah dilalui Elizabeth selama 24 tahun. Pada akhirnya, setelah setiap pengakuan diceritakan, polisi langsung mengeluarkan surat penangkapan untuk Joseph Fritz dan menggerebek ruang bawah tanah keluarga Fritz. Di sana mereka benar-benar menemukan ruang bawah tanah tersembunyi yang dimaksud. Setelah penangkapan, anak-anak di ruang bawah tanah juga dibebaskan oleh polisi. Hari itu menandakan untuk pertama kalinya mereka melihat sesuatu yang bernama dunia luar. Yang paling mengerikan dari kasus ini adalah fakta bahwa beberapa kali rumah keluarga Fritz sempat disewakan salah satu lantainya. Fakta bahwa para penyewa rumah tidak pernah tahu apa yang terjadi tepat di bawah kaki mereka adalah karena Joseph selalu menjelaskan semua suara yang datang dari ruang bawah tanah berasal dari pipa yang rusak dan pemanas yang berisik. Hari ini, Elizabeth Fritz hidup dengan identitas baru di sebuah desa rahasia Austria yang hanya dikenal sebagai Desa X. Rumah itu kabarnya diawasi di bawah pengawasan CCTV konstan di mana polisi berpatroli di setiap sudut. Elizabeth menolak memberikan wawancara jenis apapun karena dia tahu tidak mau memberikan membuat hidupnya tidak tenang. Meskipun dia sekarang berusia pertengahan 50-an, foto terakhir yang diambil adalah ketika dia baru berusia 16 tahun. Upaya untuk menyembunyikan identitas barunya dilakukan untuk menyembunyikan masa lalunya dari media dan membiarkannya menjalani kehidupan normal. Pria 73 tahun itu dinyatakan bersalah karena terbukti melakukan pemerkosaan, pembunuhan, perbudakan, dan inses. Atas putusan tersebut, Fritz menerima hukuman seumur hidup dan tidak akan mengajukan banding. Sekian pembahasan kita kali ini. Jika suka video aku, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya besti-besti untuk mendukung channel ini. Matur thank you, bye-bye.